Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Renungan kita kali ini terambil dalam Mazmur 78 ayat 12-31. Saya beri tema berakar dalam firman Tuhan. Ayat yang ketujuh mengatakan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-Nya. Dalam perjalanan hidup kita, pasti ada pengalaman yang menyenangkan dan ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketika pengalaman menyenangkan, kita pasti bahagia. Namun ketika pengalaman yang menyakiti, pasti kebanyakan orang akan mempertanyakan banyak hal. Bisa saja menyalahkan orang lain, diri sendiri, keadaan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kondisi dan situasi yang sulit yang sering kita alami bisa menggoyangkan iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan dan yang kita lihat dapat membuat kita mempertanyakan keberadaan Allah, bahkan mungkin meragukan keberadaan Allah. Mazmur 78 ayat 12-31 mengisahkan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Allah menyatakan berbagai perbuatan ajaib, membelah laut, dituntunnya mereka dengan awan waktu siang, dengan tiang api di dalam air, serta aliran air keluar dari bukit batu. Namun mereka tetap melakukan dosa dan mencobai Allah dengan meminta sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Dalam ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Apa yang mereka katakan ini adalah mencobai dan memaksa Allah. Bukankah mata mereka sendiri sudah menyaksikan betapa Allah melakukan perkara ajaib? Yaitu membelah laut terberau, sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya seperti di tanah kering. Saat itu mereka memuji Allah dan bersyukur dengan bersorak-sorai. Tetapi pada kesempatan lain, ketika ada kesulitan dan masalah, mereka meragukan keberadaan Allah, menghina Allah. Perkataan mereka sungguh menyakiti hati Allah. Mengapa hal itu terjadi? Karena masalah yang mereka alami membuat mereka melupakan Allah dan firman-Nya. Masalah dan persoalan hidup seolah-olah lebih besar dari masalah yang mereka alami. Seolah-olah Allah tidak sanggup menolong mereka. Saudara, bila firman Tuhan berakar dan bertumbuh di dalam hati kita, kita tidak akan bersikap seperti bangsa Israel itu. Meski kita berada di situasi yang tidak baik, misalnya ada pergumulan, kesesakan, ataupun kegagalan, bahkan sakit penyakit, kita akan memiliki hati seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami ini ada karena percaya, bukan karena melihat. Jika kita terpaku pada masalah yang ada, kita akan mudah lemah dan kecewa. Sebaliknya bila kita menjalani hidup ini dengan mata iman yang tertuju kepada Allah, kita akan mampu bertahan melewati masa sulit. Karena kita percaya bahwa janji firman Allah tidak ada yang tidak ditepati. Sudahkah firman Tuhan itu tumbuh berakar dalam hidup kita? Jika firman itu tertanam dalam hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, kita tidak akan goyah. Karena kita memiliki Allah Immanuel. Amin.